diversikan kamera kok wonten. Nah, niku kan ngeten to. Enten danyang, enten cikal bakal. Nggih. Nah, pemahaman danyang niku pripun, cikal bakal niku pripun. Ini kan kathah sing gampangane mboten dunung lah hal niku. Nek menurut pangertosan kula. Nggih. Niku benten tiyang benten, Mbah. Nggih, nggih. Nek beda ya aja dielone. Nek padha ya aja dielone. Wonten Mbah nggih. Nggih. Pangertosan kula niku saderenge wilayah niku ditanemi menungso. Niku danyang boten mriku riyen, Mbah. Berarti kan lebih pada yang sifatnya tidak tampak. Nggih. Berarti danyang niku Gaib. sing manggon dhisik ning ora ketok penake kan Mas. Nggih. Nek enten sing mastani jin setan. Nggih. Nek kula mastani niku malaikat. Masalah napa? Mboten nate elek niku api terus. Dan danyang niku mboten nate mandek. Setiap saat keliling mubeng desa. Niku nek sampai mandek leren turu bar desane. Bicara malaikat pensiun wonten kiamat berarti kan wonten ta? Nggih. Dan itu akhirnya kalau nggak baik-baik bahwa itu adalah seperti malaikat. Dan cikal bakal ini kan wong sing babat alas temriku. Dhisik ki wujud alas terus dibabat. Tinggoni. Dan itu pertama kan. Cara Majapahit ngene Raden Wijaya. Wonten babat alas mentahok ngoten kalau Mbah. Berarti kan sejatinya kan antara danyang dengan cikal bakal kan dan nek cikal bakal itu roh manusia. Kirangan roh wonten kula boten kan cetha tenan genah tenan. Ya sejatinya tiang Jawa niku detail sangat. Detail. Atas misalkan Jawi niku petrang nggih. Paling unik dhewe. Unik. Tatanannya kathah contoh mawon nggih. Kedetilan itu kan bisa dilihat ketika misalkan mujud ke niku. Nekseni dinten 7 kabeh nggih padha. Dinane 7. Pekenane gangsal. Pekenan gangsal. Nah, pekenan gangsal ini kan tidak semua kebudayaan punya. Nggih. Nang Jawa tok. Indonesia Kalimantan mboten gak ada. Gangsal itu kan 5 lah. Terus 5 niki nek bagi njur kepriye kan beda. Sudah ada yang 7 terus ada lagi yang 5 kan. Ini detail sudah. Itu rumit tambahan. Sebetulnya kan ngeten to. Ada ilmu itu kan awalnya diajarkan oleh malaikat kepada nabi. Jadi ilmu yang betul-betul berasal dari Allah dan langsung lewat malaikat itu kan hanya Nabi Adam. Piye carane ngitung, gamane siji tambah siji loro. Kayak jenenge bintang, kayak jenenge bulan, itu kan hanya Nabi Adam yang diajarkan oleh malaikat. Nah, selanjutnya kan turun temurun. Dan ada beberapa hal yang disampaikan malaikat kepada nabinya sampai dengan Nabi Muhammad itu oleh wahyu. Tapi kan boten diwarai sedetail Nabi Adam. Oh, kuwi jenenge jaran, kuwi jenenge lintang, kuwi jenenge bulan, itu hanya Nabi Adam. Selanjutnya menungso niku mengembangkan ilmu berdasarkan kesulitan yang dihadapi. Contoh, macul kok kesel terus akhirnya gawe garu. Sapi dikokon geret. Ini kan hasil dari olah pikir manusia. Kecerdasan orang manusia. Nah, semakin menungso niku menghadapi masalah, semakin cerdas sesungguhnya. Dan pada akhirnya ilmu itu menjadi barang titen. Gampangnya ngeten. Nek aku petuk perapatan, arep mlaku ngalor kok dikongkon ngidul dan aku tetap ngalor, biasanya terjadi seperti ini karena kebiasaan. Asalnya arep ngalor terus ngomong ngidul terus panggah ngalor. Oh, jebule nek kono petuk ula misalkan. Satu kali, 2 kali, 3 kali akhirnya menjadi bahan titen. Niteni. Nek hatimu gak pas gak usah. Nah, ndak beda ketika misalkan ada
yang namanya pekenan gangsal itu. Mungkin awalnya juga begitu, ilmu titen lah, hitung ya ada hitungnya, tapi titen dari para istilahnya sepuh kita. Niku nek dina lan pasaran niku nek ten wayangan enten. Enten critane niku. Nggih, tegese kan laire dina lan pasaran. Nggih, artinya kan ketika ada wayang, berarti kan ada yang nulis, ada yang cerita. Nah, mestinya yang nulis dan yang cerita ini kan pernah mengalami pengalaman batin. Oh, lek ngene iki ngene njur iso nulis. Oh, lek ngene iki ngene njur iso diceritake pada akhirnya. Ya tetap niku pada akhirnya ngembangke lah, ngembangke niteni ngerasake napa istilahnya. Jangankan kok di luar tubuh kita, di dalam tubuh kita sendiri ini kan perang terjadi ini. Ada baik, ada buruk. Ini kan saling mempengaruhi. Wong kae ketaken, sing sitoke aja sakne. Lah ini kan ada perang. Di tubuh manusia ada nafsu. Nafsu kabeh iki nek dereng kabeh nafsu niku elek. Enten sing apik tapi kan pungkasane elek. Suatu contoh mutmainah. Nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah nafsu sing apik. Tapi ya kewajiban anak juga. Terus kan tegene elek. Dan yang membuat manusia khususnya itu hidup itu karena nafsu. Duwe nafsu marang wong wedok, duwe nafsu marang bondo, duwe nafsu marang pengetahuan. Akhirnya membuat manusia semangat dalam menjalani hidup. Lah bayangkan ketika manusia itu seperti malaikat, buyar dunia ini. Yo ora pengen wong wedok, yo ora pengen sugih, yo ora pengen ngene. Wis tugase ngalor tok. Gak tahu gitu. Nah, itulah kuasanya Gusti Allah kan. Jadi yang membuat manusia hidup dan dunia ini dinamis ya nafsu. Nafsu tidak boleh dihancurkan dan nafsu juga tidak boleh diagungkan. Oleh murid ning aja mau umbar kan begitu. Dingon. Kula ki ambake nate mengalami seperti itu. Maksudnya kayak lagi belajar kemerok pengen gak nafsu elek poso mbak telung poso pertama niku pawanan mbah ngimpi bengi macan putih macan ireng metu teko nggone mlebu teko nggone latar gitu bleng tentu ruang tamu iki macan putih ning kamar kan sesuai macan putih macan ini tarung tuh warung betul karu-karuan si macan ini buat enten sing catu ya kan awak kula raga kula panas mbah jan panas terus sing ketigane niku sing kedua niku kula gak kuat terus cerita mutin namine Mas Pin kula cerita Mas Pin langsung ini sama nih mbak, oh nafsu kok dibuat, nafsu ini orang dibuat, dikeker. Nah, macam sing ketiga, ini kalau ngimpi malih, mbah kali bapak ini moro, swargi mbah kali bapak ini moro, jalur sepuro, pisan jalur sepuro. Saya itu mbah, kalau pisah jalur sepuro, plok si ireng mlebu tengene kiwa, sing putih mlebu kene tengen, bleng gregah paras. Niku pengalaman kula mbah. Niku pengalaman saya itu. Ternyata begini jadinya. Gendeng kan. Nanti terus nih. Jadi enten keunikannya, Pak. Sebetulnya ketika kita misalkan mengalami pengalaman batin, cerita-cerita batin ngoten niku pasti ada gambaran yang namanya macan putih. Ada gambaran Raja Wali, ada gambaran ulo kan begitu. Dan sebetulnya untuk gambaran Raja Wali, terus kemudian gambaran macan putih, itu erat kaitannya dengan Mataraman. Nah, kalau ngitani biasanya kan,
Kalau di punden tertentu biasanya sering muncul cerita atau gambaran atau apa berupa macan putih, berupa Raja Wali. Maka kuat dugaan saya bahwa ini Mataraman. Tempat ini dulu adalah tempatnya pasukan Pangeran Diponegoro yang menjadi nenek moyang kita yang terakhir, yang paling dekat. Nah, walaupun sebelumnya kita sudah ada yang namanya Kerajaan Kalingga, terus kemudian sampai kepada Medang Kamolan, sampai pada akhirnya menjadi Kediri dan akhirnya menjadi Majapahit. Gambarannya ini. Nah, jadi Mataram sendiri itu kan punya ada dua. Ada Mataram kuno yang biasa disebut Medang. Nah, Mataram kuno ini sebetulnya juga ada dua keyakinan yang besar. Nah, karena Mataram kuno ini berada di Jogja waktu itu lebih umumnya dikenal. Di sebelah utara ini keyakinannya Hindu. Sementara yang di sebelah selatan ini lebih kepada Buddha. Ini sudah tahun 800-an kalau yang di Buddha ini. Baru di 900 sampai dengan abad ke-10 tahun 1000 ini masuklah, pindah ke arah Jawa Timur menjadi Medang Kamolan, menjadi Cikal Bakal Kediri pada. Walaupun sebelumnya di tahun 500-600 itu sudah ada Kalingga yang juga di Kediri. Jadi Kediri ini tahu banget. Nah, mulai enten pertanyaan, kerajaan Kediri, loh Kediri sing ngendi? Karena di Kediri ini banyak tumbuh. Dan dulu kerajaan ini berpindah-pindah ibu kotanya. Sama seperti zaman sekarang. Indonesia pernah beribu kota negara di Jogja. Sekarang sedang di Jakarta. Mungkin ke depan akan di Kalimantan. Sama. Kalingga itu awal-awal memimpin secara pengetahuan. Cina pada abad-abad 500, abad ke-5, ke-6, tahun 500 sampai 600 mereka belajar ke sini, ke Kalingga, berkaitan dengan hukum tata negara, piye caranya mengelola negara, noto pemerintahan. Mereka pernah belajar di Kalingga. Artinya kita pernah menjadi bangsa yang besar di zaman dulu. Pada akhirnya hari ini ya kita miris. Apapun kita belajar dari bangsa lain, dari negara lain. Kita itu generasi ras yang luar biasa sebetulnya. Cuman kok cemen gitu loh, pada akhirnya cemen. Eman. Kurang percaya diri. Enggak. Terutama di situ. Kurang pede. Kebudayaan kita pernah mencapai puncaknya. Sedangkan Senowo sendiri kan ada bekas Laskar Pangeran Diponegoro. Sareannya juga ada, Mbak. Laskar Diponegoro. Nah, namanya terdeteksi napa? Terdeteksi. Tapi mboten kerumat. Katanya Iya. mboten nate krungu kok kan. Berarti ketinggalan zaman, Mbak. Tahu krungu berarti ketinggalan zaman. Mboten artinya tempatnya ndak terumat secara khusus mboten. Betul. Nah, niat saya dulu kan yang tadi Mbak Lurah